Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Iyal, selamat bergabung. Apa kabar? Sehat mudah-mudahan? Sehat, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam semuanya. Pak Sehat. Iyal, Ya. nanti teman-teman akan bisa bertanya langsung setelah 20 menit. Ada beberapa kawan yang seru-seru juga nih. Ada Mas Denny juga baru gabung. Ya, Mas Denny itu kita doakan jadi ketua KPK ya, karena kalau dipegang sama dia, insya Allah akan lebih baik gitu. Dan Amin. kawan-kawan lain. Saya cuman ingin Pak Iyal memberikan ilustrasi sekilas gitu tentang perjalanan Pak Iyal as a high flyer. You were very young at that time ya, waktu menjadi salah satu pimpinan IBRA BPPN, dan kasih sekelumit dong kisahnya buat kawan-kawan kayak Dima yang belum lahir kala itu ya. Ya kalau Bu Feb mungkin udah jadi tante juga kala itu. Ya, cuman kasih kami konteksnya dong, se ekstrim apa sih kala itu tuh? Oke. Baik, terima kasih kawan-kawan yang saya hormati. Tentunya saya sangat beruntung diundang sama Coach Rene nih di dalam forum yang saya muliakan. Masya Allah. Banyak guru-guru saya di sini juga, teman-teman baru kenalan juga. Saya juga ikut di beberapa pembicaraan oleh Pak Rene ya. Tapi konteksnya gini lah, saya merasa beruntung karena saya masih dikatakan generasi kolonial katanya. Kalau di kantor saya dibilang generasi kolonial, bukan milenial, bukan zilenial, tapi kolonial yang merasakan pada waktu krisis lah, financial krisis di tahun 98. Itu benar-benar sebenarnya sih fortunate thing saya masih dapat kerjaan gitu. Pak Iyal, you were in your 30s kan kalau nggak salah waktu itu ya? Yeah. Back 98, I was berapa ya? Umur 32 tahun. Wow. 32 tahun. I lost my job because of financial crisis. Divisi research saya ditutup pada waktu itu. The whole 10 people were out of jobs. Harus cari kerjaan. Nggak dapat kerjaan, ya udah deh naik haji aja dulu waktu itu. Tahun 99, mohon maaf. Tahun 99 saya naik haji. Bulan April pulang-pulang dipanggil ke BPPN. Waktu di BPPN itu saya nggak tahu itu animal apa, tapi pada waktu itu saya apply aja. And I started as a junior, very junior staff. Right. Akhirnya saya baru tahu bahwa tugas saya waktu itu untuk menutup 72 bank. Jadi karena saya nggak I cannot imagine ya how you close 72 banks gitu ya. Dan tentunya banyak sekali anak-anak muda pada waktu itu juga, caranya gimana, pokoknya tutup bank-bank yang nggak sehat, 72 biji ditutup, dan kita harus menghadapi karyawan-karyawan yang saat itu memang lagi beringas ya kan, ganas ya, dan pada saat itu Indonesia tuh depositonya masih 100% dijamin oleh pemerintah ya. Wow. So, pemerintah benar-benar 100% under the sun semua. Mau yang depositonya 50 miliar sampai 100 perak semuanya dijamin oleh pemerintah ya, pada saat itu. Dan pada waktu itu pemerintah kita juga nggak bisa minjem uang dari mana-mana ya. So APBN begitu sulitnya, defisit neraca kita juga, current account deficit juga sangat besar. Satu-satunya jalan pada waktu itu bagaimana cara supaya Indonesia pulih kembali, liquid kembali gitu. Itu pekerjaannya begitu. Dan kita datang dari bermacam-macam institusi ya. Institusi keuangan, ada perbankan, ada securities, ada leasing companies, ada macam-macam, ada law firm, ada yang multinational companies ya, semuanya masuk ingin memperbaiki situasi pada saat itu. Very critical time. Ya alhamdulillah, singkat cerita ya, jabatan saya nih meningkat, dan itu
I experience 7 chairman, ya, pergantian 7 ketua BPPN, 7 menteri keuangan pada waktu tahun 99 sampai tahun 2004 ya Pak? 2004 Februari. Itu 7 kepala BPPN dan 7 menteri keuangan digonta-ganti. Wow. It's habis itu jadi juru kunci lagi tuh Coach Rene. Ya, I remember. Habis itu Pak Iyal yang harus meneruskan PPA ya? Iya, dipanggil sama Pak Budiono dan Pak Laksamana Soekardi. Bilang gimana caranya, pokoknya kamu yang pegang perusahaan pengelola aset. Cuci piring semuanya, ambil tanggung jawab bagaimana caranya harus ada value added kepada sisa-sisa aset ini. Dan waktu itu janjinya tahun 2009 Februari ditutup. Tapi sampai dengan 2008 diperpanjang bulan Juni. Akhirnya saya bilang, kayaknya saya udah nggak cocok lagi nih. Udah capek Coach Rene 10 tahun di pemerintahan dan sudah saatnya cari yang lain lah gitu. Ini you are diluting the story. I know that ya. Buat kawan-kawan yang dengerin tuh kayaknya very normal. It wasn't, nggak normal sama sekali ya. Nggak normal sama sekali. Saya kasih gambaran ya. Pak Azwir tuh kayaknya udah memahami ya. Yang rambut putih tuh pasti ngerti ya. Ini sedahsyat apa. Mungkin sebelum beranjak ke pilihan-pilihan Pak Iyal kemudian yang menariknya, kalau boleh saya bocorin sedikit gitu, beliau sempat ditawarkan kursi empuk BUMN besar ya, jadi CEO-nya beliau turn down. Terus ada opportunity lain juga yang beliau tahu ternyata punya dampak yang sangat buruk kepada alam, beliau turn down. Maksud gue gini, kalau Rene ngomong nolak posisi empuk gampang ngomongnya karena nggak pernah ditawarin juga gitu ya. Tapi kalau beliau ini benar-benar ditawarin. Tapi sebelum masuk ke sana, untuk memberikan gambaran kawan-kawan tentang how dangerous short-sightedness itu, boleh nggak Pak Iyal mungkin pilih 1-2 cerita tentang sepelik apa sih sebenarnya anak umur 32 tahun, terus pas diserahi tampuk kekuasaan kalau boleh saya sebut ya, atau amanah 38 tahun jadinya, sekitar 35-36 tahun. Yeah. You were still very young at that time. Well, I was 36 pada waktu jadi wakil ketua, deputi ketua BPPN. What was it like? Dan boleh tahu kenapa ke Pak Iyal ya? Maksudnya apa? Ada pantolan terus terang gitu, atau Pak Iyal anaknya siapa gitu, maaf ya. Ya ada. Nggak tahu ya, mungkin ya kalau saya lihat peristiwa, sorry I'm not bragging again ya, tapi pada waktu itu mungkin satu officer yang pada waktu itu yang zamannya Pak Caco almarhum gitu. Ya, saya memberanikan diri ya, karena nggak ada yang mau handle accountnya keluarganya presiden kita yang kita hormati Pak Soeharto ya pada waktu itu. Hari perkara. Ya pada waktu itu seluruh dari Humpus Group, Tutut punya, Titik punya, semuanya nggak ada yang mau handle gitu ya. Kemudian ditanya sama Pak Cacu, siapa yang bisa berani? Saya bilang nggak apa-apa Pak, saya aja ambil alih lah. Saya ketemu semuanya, and they're actually nice people. Enggak yang setakut yang kita pikirkan ya, memang mereka berhutang sama negara ya kita rapihin gitu pada waktu itu. Dan ketemu langsung aja gitu Pak ya? Ya ketemu langsung. Nggak ada yang ini, jadi nggak berdrama lah. Pokoknya saya temuin satu persatu biasa, dan kecuali Tommy Soeharto ya, saya nggak pernah ketemu beliau karena pada waktu itu dia sudah masuk penjara. Jadi kita selesaikan lah semuanya satu persatu. Yang paling besar tuh sebenarnya aset toll roadnya yang sekarang teman-teman nikmati, yaitu JOR ya, Jakarta Outer Ring Road. Nah itu kita kayak ambil alih, kita teruskan, akhirnya kita kerjasama sama Jasa Marga, dan akhirnya berjalan dengan baik sampai sekarang. Itu yang kita, wow, salah satu contoh lah. Nah tapi mungkin dari situ jadi, oh ini dikenal gitu, oh ini nih yang
yang berani kali ya ngurusin account-account seperti itu, jadi ya mulai dipercaya untuk mengurus account-account lainnya yang sifatnya sensitif mungkin ya. Dan akhirnya waktu dipercaya jadi wakil ketua. Jadi deputi aset manajemen kredit. Waktu itu anak buah saya 5.000 orang, Pak. Masalahnya. 5.000 orang ngurusin kurang lebih 325 triliun worth of non-performing loans. And saya nggak lihat itunya lah, yang penting saya kerja aja lah. And I enjoyed it. I enjoyed the work on ya betul-betul kita buat framework yang benar, kerja sama KKSK ya. Waktu itu Komite Kebijakan Sektor Keuangan yang sekarang berubah nama jadi KSSK pada waktu itu. Sekedar mau highlight buat kawan-kawan yang di bawah 30 atau mungkin di bawah 35 gitu ya. Sekali lagi Pak Iyal tidak pernah berambisi mungkin untuk menduduki posisi itu, hanya bersiap saja. Betul. Dan betul. Persiapan itu yang membuat pada saat ada kesempatan, you were able to say yes. Yeah. Bukan dalam konteks sombong, tapi karena mampu gitu ya. Yeah, I believe what I do. At that time ya, I believe what I did, dan itu suatu gimana ya? Kita kan memang itu jadi tugas pokok fungsi kita ya, tupoksi kita. Masa kita nggak mau jalanin sih? Itu aja. Jadi nggak ada yang harus. Dan menurut saya sih itu account yang menarik untuk ditangani saat itu ya. Saya nggak tahu Pak Iyal emang nggak ngerti atau berani banget gitu sih. Tapi the fact that you are saying you're able to say yes gitu ya, dan iya aja lempeng gitu, itu wow. If you believe in something that has immense value ya, sesuatu nilai yang memang baik sekali atau bagus sekali, bukan untuk saya ya, tapi untuk the institution that I work for ya, atau untuk pekerjaan that I believe in, saya rasa it's worth to take gitu ya. Itu jangan, it's a challenge, of course it's a challenge, it's hard, very hard, but sometimes kita mendapatkan sesuatu yang lebih kalau kita menjalankan sesuatu yang sangat sulit dan susah. Dan kalau mendapatkan sesuatu yang gampang, kadang-kadang it's too good to be true kan? Ya, gitu kan? Jadi mendingan mengambil sesuatu yang mungkin penuh challenge, sulit, tapi kita bisa nikmati. Rewarding. Yeah. Pak Iyal, what was your belief system back then? What was your belief sih yang at the back of your mind gitu, kalau emang udah penat sekali ngurusin 5.000 orang, ngurusin berbagai macam orang yang super kaya dengan egonya yang masing-masing, itu pasti super banget gitu ya. Apa beliefnya Pak Iyal waktu itu? Well, for sure like this. Enggak, beliefnya gini Pak. The thing is, kita kan pelayan masyarakat ya. Kalau kita kerja sama negara, artinya kita pelayan masyarakat. I'm not seeing myself as a bureaucrat. Ya. You never saw yourself as a bureaucrat. Adalah, why should I? I'm a public servant, right? Kita begitu kita bangun tidur pada waktu itu ya, bangun tidur, what should I do? What should I serve? You know, then all those people are the conglomerates or bukan konglomerat saja, ada juga UKM ya, dan debtors yang di bawah 50 juta rupiah, yang di antara 50 juta sampai 150 juta, dan kemudian 5 miliar rupiah, ada juga konglomerat. They're all in difficulties, nggak bisa berbisnis gitu. Nah, mereka sekarang buka leeway, caranya gimana? So we have to work. Pada waktu itu kita ya, semua institusi BPPN harus bekerja bagaimana caranya untuk agar ekonomi berputar lagi gitu. Nah, ini karena kan seluruh bank direkap nih. Udah jadi kayak seluruh debiturnya, most of their debitors itu di BPPN. Jadi nggak ada yang justru dan mungkin yang current ya, artinya debitur yang lancar gitu, waduh, jarang sekali kita dapati gitu.
Semuanya lagi susah, negara yang lagi susah. Terus habis itu bukan hanya memang financial crisis secara di Southeast Asia ya, pada waktu itu. Jadi pikiran kita waktu itu how to serve these people so that ekonomi bisa gerak lagi. Dan alhamdulillah lah diselesaikan dengan cara-cara yang mungkin saat itu nggak bisa diterima ya. Dan sampai sekarang liabilities juga untuk para pekerja ya, karena itu kan biasa kalau yang namanya kerja di pemerintah ya, risk factors-nya melekat 20 tahun ke depan gitu. Nah, dan itu juga Pak Il pahami betul itu ya. Iya, dan konsekuensinya ya. Iya. Jadi gini lah, maksudnya gini, kalau kita di swasta nih, kita buat untung perusahaan 100 juta misalnya, contoh ya. Terus besokannya kita merugikan perusahaan 10 juta. Sebenarnya masih untung 90 juta ya. Betul. Nah, kalau di pemerintah untung 100 juta, tahun depan ngerugiin 10 juta, kena 10 juta penjara 10 juta gitu. Jadi ya kadang-kadang kan yang namanya merugikan negara kan ada intention atau tidak intention atau apapun lah. Tapi sensitif lah sifatnya itu. Enggak, dan apalagi kalau panjang tuh ya Pak Iyal ya. Jadi yang pertimbangannya itu bukan murni case-nya, tapi ada politisasinya juga. Tentunya hal yang paling remeh, paling simple jadi Pak Iyal kenapa? Why did you say no? Well, satu udah beda bisnis model, dan saya merasa pada waktu di PPA pas saya kan sudah berubah tuh, bisnis modelnya sudah no longer hanya fokus kepada aset-aset ex BPPN, tetapi juga BUMN yang sakit dimasukin ke PPA gitulah, harus direscue sama PPA. Cuman bisnis modelnya agak banci saat itu ya. Kalau sekarang mungkin jauh lebih bagus kali. Tapi saat itu tuh bancinya gini lah. Saya disuruh jadi dokter, tapi nggak boleh kasih obat, nggak boleh kasih transfusi darah, nggak boleh nyuntik, nggak boleh kasih prescription itu. Pokoknya semuanya nunggu dari yang punya rumah sakit, kan susah gitu ya. Jadi ya paham. Intinya ya. That's a beautiful, ilustrasinya bagus banget tadi, metafora gitulah. Ya, jadi udah different business model satu, kemudian kedua saya lihat ya resikonya lebih besar daripada responsibility-nya ya. Tapi yang ketiga yang sebenarnya yang paling benar, saya capek yang mau pemerintah udah gitu udah. saya akan beri kesempatan lagi. Bercanda. Tapi anyway, ya pindah resign, saya mengundurkan diri. Alhamdulillah diterima pada waktu itu oleh Bu Sri Mulyani, mempersilahkan saya untuk silakanlah, ya sudah, kalau mau keluar ya keluar sana gitu. Ya, saya keluar nggak tahu mau ngapain tuh Coach Rene. Akhirnya ya udah saya dapat kemudian partner saya waktu itu Pak Irwan Dinata ya, pernah juga diajak ngobrol. Itu partner saya yang ngajak bisnis bersama. Dia mengatakan yuk kita kerjain sesuatu yang advisory work aja, karena beliau memang sukanya di advisory, corporate finance work, dan pada saat itu ya saya banyak ikutin dia lah, saya banyak diajarin sama dia how to do advisory work. Terus pada waktu itu saya dapat proyek yang cukup besar, itu membantu salah satu grup besar di Indonesia untuk melakukan tender PLTU waktu itu untuk pembangkit listrik tenaga uap batu bara, kalau nggak salah 250 megawatt lah ya, di Sumatera Selatan, and we have to do bidding di PLN. Di situ saya baru kenal yang namanya PLN dan cara kerja PLN itu seperti apa dan semuanya. Then I know that the business of electricity ya di situ. Saya rasa wow, ini electricity itu menakjubkan, cuma saya nggak suka PLTU gitu ya, karena kan pakai coal ya, batu bara. Dan saya pernah diajak salah satu grup besar juga yang bermain di batu bara, lihat coal mining mereka.
di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan. Buruk ya Pak? Aduh, nggak gimana ya. Aduh, kalau profitable banget Coach Rene. Saat itu tuh $60 per ton EBITDA marginnya gitu ya. Wah, Keuntungan bersih itu $60 per ton. cuman ngeruk doang ya jadi ya? Ngeruk doang, jadi $60, 1 juta ton aja di mining, 60 juta. Cuman, waduh, udah. Masya Allah. Tapi ya nggak tertarik saya gitu, nggak tahu kenapa. Tapi saya pulang dari Kaltim, saya bilang, bos maaf lah, saya nggak bisa nerusin pekerjaan ini. Saya bilang, saya pingin satu tim, melakukan suatu hal yang beda. Apa? Saya nggak tahu pada waktu itu, terus terang 2009 itu saya belum tahu. Sampai akhirnya 2010 saya dipertemukan sama Ibu Tri Mumpuni ya, oleh teman saya di Danamon waktu itu. Wah, itu saya jatuh cinta sama pekerjaan beliau gitu. Karena Hidro ya Pak ya waktu itu. Masuk dalam mikrohidro. Jadi di bawah 1 mega, tapi dia sudah membangun mikrohidro di seluruh Nusantara itu hampir 300 unit ya. Wow. Jadi saya belajar sama beliau banyak sekali, sama suaminya Bang Is juga. Itu lulusan ITB. Keluarga sosialis sejati itu Pak Il, Masya Allah. Wah, incredible. Kalau ceritanya semuanya sih. Nah, itu yang saya jadi jatuh hati sama bisnisnya. Akhirnya saya bilang, saya mau kerjasama sebenarnya sama beliau, tapi beliau pada waktu itu bilang, tunggu sebentar. Kalau saya nyium baunya Mas Iyal ini bau kapitalis. Kalau yang aku ngebayang itu saya dari sosialis. Ngebayang perang dingin lagi itu. Masya Allah. Udah nggak suka kol dibilang kapitalis, gimana? Bingung. Melalui 7 leader gitu ya, di atasnya ada 7 menteri dan tahun-tahun yang politiknya sangat tidak stabil karena transisi dari Orde Baru ke Pak Habibie kemudian ke Gus Dur sampai ke Ibu Mega ya. Itu sama sekali bukan perkara mudah, gitu. Apalagi ada di ketinggian seperti itu. Jadi I just want to ask, how do you stand dari segi pendirian, dari segi prinsip sehingga tidak terbawa arus. Dan pada waktu itu kira-kira menjelang penutupan itu moral hazardnya kan besar sekali. You can bisa mungut apa saja lah. Bahkan mungut yang remah-remah itu bisa jadi sesuatu yang besar sekali. Kita dulu mengenal begitu banyak aset yang tiba-tiba hilang. Jadi kepengen dengar Bayal bagaimana tuh menjaga arah ya dan sampai lulus dengan tidak ada satu soal pun. Dan I knew you tahun 1998 ketika reformasi. Pak Iyal ini salah satu aktivis SPUR, Coach Rene. Solidaritas Profesional untuk Reformasi. Kita demo di BJ waktu itu. Dan aku juga lihat ini kawan siapa kok kelihatan dari kalangan kapitalis tapi kok berani sosialis Pak dia di dalam. Makanya kelihatan. Nah, jadi now we know. Dari situ sampai hari ini saya tidak melihat hal yang berubah dan saya hanya ingin mendengar bagaimana tuh menjaga prinsip, menjaga jalan supaya tidak belok-belok. Itu aja mungkin Coach Rene. Terima kasih. Saya udah nangis kalau dikasih pertanyaan tadi ya, tapi untung bukan buat saya, buat Pak Iyal. Monggo Pak Iyal. Terima kasih Pak Sudirman Said yang saya cintai. Memang saya beruntung ya, yang namanya ketua-ketua BPPN di atas saya. Kita tuh sebenarnya protek anak buahnya lah Pak, semuanya ya. Karena mereka kan sebagai ketua justru yang mengalami angin kencengnya itu mereka lah, secara politik, secara faktor sosial dan seluruh pembahasan dengan faktor-faktor elit itu dengan para elit, kalau sekarang bilangnya oligark kali ya. Nah, itu mereka sendiri yang handle. Nah, tugas kita sendiri itu lebih banyak ke pekerjaan yang levelnya teknis.
negosiasi, restrukturisasi dengan para debitur itu sendiri. Dan selama kita kerja within, kita punya koridor ya yang diberikan tentunya oleh institusi saat itu, saya rasa aman-aman saja. Saya nggak mengatakan bahwa banyak sekali yang minta di luar koridor. Itu banyak sekali ya. Saya tidak mengatakan tidak ada, tapi banyak sekali. Tapi the good things about BPPN saat itu adalah kita disuruh tetap harus membuat memo. Jadi apapun misalnya yang di samping daripada kebijakan yang ada ya, di luar dari kebijakan yang ada, ya itu kembali kepada keputusan komite. Jadi kita hanya mengatakan ini loh, ini salah, nggak boleh, tidak ada aturannya. Yang ada adalah ABC. Silahkan pilih dari ABC. Tapi kalau semuanya dari ABC-nya dia mau ambil alih sendiri, ya silakan gitu ya. Dan itu biasanya tuh kembali lagi ke koridor, karena artinya diambil lagi keputusan yang di atas lagi ya, di atas lagi kepada KKSK, biasanya KKSK yang itu. Nah, gangguan banyak. Wah, Pak Edwin lebih tahu lah di sini ya. Banyak yang tiba-tiba ngirim mobil ke rumah gitu ya. Saya cuma bilang, kembaliin aja yang kuncinya, saya nggak perlu mobil saya udah banyak gitu kan. Maksudnya udah ya balikin mobilnya. Apalagi ya, banyak lah yang begitu-begigu. Tapi yang penting kita tahu aja lah apa namanya, kita yang wajar-wajar aja. Yang penting jangan nyakitin orang. Karena mereka juga dalam keadaan susah. Pasti in whatever form ya. Mereka pasti dalam keadaan susah. That's why they come to us and they have to be nice to you, right? Because you are the one that the decision makers, right? So you don't need to feel self-righteous juga soal itu ya Pak Iyal ya. Jadi, right? Kita ya sudah dikembalikan saja gitu ya. I don't play that. Baik aja. Udahlah. This is what I can do for you. Saya hanya bisa melakukan ini. Semua peraturannya udah baku. Let's follow the peraturan itu. Nah, tapi banyak peraturan saat itu bertentangan dengan peraturan saat ini, gitu loh. Ya, misalnya nih ada diskon pokok, ya kan? Kalau dulu kita ada diskon pokok. Sekarang nggak boleh itu. Nggak boleh. Nah, tapi kalau diperiksa di hari ini ya pasti salah semua yang kita kerjakan dulu kan gitu. Tapi kan ada peraturan. Ada luar biasa kan Pak Iyal sebenarnya. Yes, ada lex spesialis, ada PP 17, undang-undang perbankannya pada waktu itu sampai TAP MPR itu jelas ya. Nah itu ada, tapi again ya ini pelajaran lah ya. Kalau hikmahnya sih sebenarnya tuh, kalau hikmahnya saat itu ya namanya utang, bayangin rupiahnya waktu itu sebelum krisis kan 2.000 perak ya. Pas krisis jadi 14.000. Utang dolar ya? Utang yang tadinya cuma 2 miliar rupiah jadi tiba-tiba 14 miliar rupiah dalam kurun malam lah, 3 malam kemudian jadi 14 miliar kan. Iya. Ya shock lah, gimana ngembaliin uangnya kan gitu kan. Ya mau nggak mau pemerintah pada waktu itu memberikan kebijakan haircut gitu ya, melalui segala macam transaksi lah ya. Tapi ya kita kan kadang-kadang gini ya, ada satu kebijakan, it's a moral thing to do, but yet moral kita selalu dijudge it's not good enough ya, gitu. Atau nggak adil lah kamu nggak terlalu adil sama yang lainnya. Jadi you cannot make everybody happy. That is the toughest job as kerja di pemerintah ya. Itu how can you make everybody happy? You can. So orang yang nggak happy sama kita ya kadang bisa marah sama kita, mengatakan kita making bad decision. Tapi hikmahnya banyak juga orang yang sayang sama kita kok. Gitu. Wow. Jadi jangan lihat
sisi itu perspektif kita di change dikit gitu. Ya kalau lihat yang bad aja kan, ya lihat yang bagus, bagus-bagus juga banyak kan. Akhirnya sekarang kita punya perbankan yang sehat, ya kita punya Mandiri, kita punya BCA. Ya BCA dulu hancur. Siapa yang bilang BCA bagus dulu? Iya. Sekarang everybody loves BCA. Ya Mandiri, BRI sehat, wah significant improvement. Ya. Ayol, Yes. what is precious yang tadi disampaikan adalah even on the bad thing people do, Yeah. you don't stamp them as bad people. Jadi cuman orang yang terdesak gitu dan at that time they're just so unfortunate yang mana kita nggak bisa nolong dia gitu. Iya. Ini jadi, masih they will try everything to survive. Ya. Tapi let me put this way, that zaman itu sekarang ya. Sekarang nih itu yang namanya 660 triliun pada waktu itu dikatakan wah is a big money, 660 triliun. Yang direkap oleh pemerintah 400 sekian puluh triliun. Itu udah balik sekarang sebenarnya. 12 years after BPPN established, itu sudah balik uang-uangnya. Mau lihat apa? Kapitalisasi pasar sekarang. Bank Mandiri kapitalisasi pasarnya berapa? BRI, BNI, gabung semua, plus BCA, Bank Niaga, CIMB Niaga. Coba pada waktu itu pemerintah nggak rekap. Misalnya ya, kita take the other side nih yang bad nih. Oh jangan direkap, jangan ditolongin. Itu emang perbankan. Let them die. Let them die. Terus kita nggak punya bank, itu gimana? Iya. Jadi ini I think this is the far-sightedness yang dilihat. Jadi nggak short-sighted. Cuma untuk memuaskan, menghukum, mengatakan salah. Itu kan semuanya short-sighted ya. You are taking the harder road. Yes. Putting a good perspective towards even the most difficult, the baddest people. Yes. For the right reason. Yeah. Dan ini yang menurut saya precious banget. Ya, kalau sekarang adalah pasti ada few very bad apple, right? Ya, kalau saya hitung dengan ya mungkin teori saya sih lain sama Satgas BLBI, of course ya. Saya bisa katakan itu. Ya, kalau teori saya ya sekarang yang utang benar-benar BLBI tinggal 12 triliun. Ya, itu yang busuk banget lah ya. Kalau mau dihukum ya mereka emang nggak mau nyelesain lah itu 12 triliun people itu yang emang harus dihajar gitu. Karena udah dikasih kesempatan beberapa tahun. Tapi kalau dikatakan sampai itu sih ya menurut saya nggak ini ya. Tapi anyway lah, that's beside the point. Saya hanya mengatakan let's see things in gini. God itu adalah places the best things in life on the other side of fear, right? Allah place the best thing in life is on the other side of fear. Wow. Even fear, you have two definitions. Forget everything and run, or face everything and rise, right? So itu yang ini memeable banget nih. Ya, itu yang menurut saya sih how fair God to us. Itu yang kadang-kadang kita lupa gitu loh, Coach Rene, ya kan? Jadi saya sih saya tarik lagi Pak Iyal, I don't think you're socialist. Saya pikir Anda agamis ya, Masya Allah. Enggak ada, saya enggak ada. Ya, jangan. Saya tarik ini setelah lihat jangka waktu. Saat itu sih emang ada rasa kesel, ada rasa happy, semua mixed feelings lah. Ini kalau dilihat it's not so bad lah, ya kan? Negara kita tuh negara yang sangat-sangat agile kok. Orang-orangnya jago-jago, Pak. Bener. Dan zaman waktu itu kita diselesaikan oleh anak muda. Sekarang juga anak muda yang berperan. Dulu berarti kan sewaktu banyak godaan dan tawaran dan lain sebagainya itu kan bisa menghindar dan tetap memegang integritas itu berarti kan udah dipersiapkan mungkin ya sebelumnya. Nah itu prosesnya gimana tuh untuk mempersiapkan diri dan menjaga itu sih sehingga akhirnya bisa keluar dengan ya kepala tegak ya gitu. Penasaran aja. Thank you. Waduh, pertanyaannya sulit banget tuh.
Mas Dima. Pinter Pak, dia pinter banget Pak, pinter. Asli pinter banget Pak. This is like you when you were young. Oh, slightly smarter Pak. Mungkin nomor 1 ya, Dima. Saya mikirin tuh, kalau ada apa-apa sama gue, kasihan anak gue ya. Itu aja. Nah, itu satu. Itu yang buat. Tapi ya mungkin itu yang pertama. Kedua juga teman-teman saya sendiri gitu. Kalau sampai mereka tahu saya nyolong, teman-teman saya di bawah saya juga nyolong gitu. Saya begitu kok. Ya. Jadi saya harus kasih contoh juga yang baik. Udah. Ya. Itu yang ketiga juga mungkin kan saya juga banyak panutan ya. Saya banyak. Apa panutannya Pak Iyal, berbagi dong sama kami. Ya misal, walaupun mereka nggak kenal saya pada saat itu, cuman saya baca buku ya, misalnya ya Pak Wijoyo Nitasastro ya, kan Pak Ali Wardana gitu kan, mereka orang-orang ya. Saya baru ketemu Pak Ali Wardana pertama ya dengar cerita orang, tapi saya baru ketemu Pak Ali Wardana waktu dia jadi komisaris di Bahana. Dan itu pada waktu itu Bahana berhutang kurang lebih ya, kalau nggak salah saya 5 triliun rupiah kepada BPPN gitu. Wow. Nah, itu bagaimana seorang arsitek ekonomi Indonesia ya nggak di-treat nicely lah gitu ya. Saya tahu lah, saya nggak berarti, tapi anyway di situ saya belajar itu. Tapi he's my panutan gitu. Dia dengan itu dia dengan tenang pas pulang. Saya minta, Pak Ali, saya minta maaf. Saya baru pertama kali ketemu Bapak. Saya minta maaf, harus nunggu sampai 2 jam, dan akhirnya nggak ditemui gitu ya. Kemudian dia cuma nepuk bahu saya, dia bilang, Yal, nanti kamu kalau jadi orang besar ya, jangan pernah ngeremehin orang tua ya, gitu. Jadi saya saya bilang, aduh, Pak DWD, ya. aku cium tangan Pak DWD. Jadi ya pelajaran yang kayak gitu-gitu ya, simple ya menurut saya tuh. The simple thing Ya? kalau main itu berkesan bagi saya, tuh berkesan gitu ya. Orang itu yang seperti itu ya. Tapi dia nggak marah. Dia nggak marah, diapain dia ini kan dia pulang dengan tenang-tenang aja, nggak ini. Ya bayangin gitu ya, yang membangun Indonesia tiba-tiba harus bertanggung jawab atas hutang karena dia komisaris, terus kemudian dilecehkan dan suruh nunggu 2 jam, habis itu dia yang datang, suruh pulang aja. Terus saya yang nyuruh pulang gitu kan, nggak gimana. Ya Allah. Ini contoh ya. Habis di mananya sih? Saya cerita ini ya. Gak apa-apa, jadi tahu gitu cerita zaman dulu. Jadi, gimana ya kita? Ya. Saya baru dengar loh Pak Iyal. Saya baru dengar ini. Ya waktu itu Edwin saya rasa tahu banget lah ceritanya. Tapi ya, siapa yang mau ngomong begitu kan? Kita lihat matanya Pak Ali Wardana udah takut. Tapi lihat itu panutan Bang. Saya Pak Kuntoro misalnya. Pada waktu itu saya nggak kenal Pak Kuntoro. Sekarang saya baru tahu pribadi Pak Kuntoro. Iya kan? Pak Sudirman Said aja. Itu siapa Pak? Pak Sudirman Said pada siapa? Waktu saya lagi ini, saya nggak pernah sebagai menteri, saya nggak pernah datang. Benar. Saya nggak pernah. Saya cuma itu, tapi panutan saya. Wah, saya sama Riz bisa hari ini seperti ini. Karena waktu itu menterinya Sudirman Said. Mohon maaf ya. Bapak nggak pernah ketemu sama menteri itu? Never ever. Saya ketemu Pak Sudirman Said setelah dia diberhentikan ya. Kalau nggak salah diberhentikan. Dipecat kalau kata Giring Pak. Iya. Ya, saya sering ketemu sama Pak Sudirman waktu menteri. Tapi that's the real story. Ya. Kita harus punya panutan in life. Yeah. Walaupun kita nggak kenal ya, tapi kita harus punya panutan. Pak Iyal, mungkin do you have any message for those who work in BUMN? Karena salah satu sesi ini dibuat dalam banyak interaksi, kami mendapati kasihan
diminta untuk fokusnya kepada hal yang jangka pendek gitu kan. Ya. Nothing wrong with profit ya Pak Iyal ya. Tapi kan kalau hanya profit melupakan the other matters jadi repot gitu. Pak Iyal boleh nggak kasih nasihat gitu buat teman-teman yang ada di BUMD, sebut saja Wing si Kasep ada di sini, saya baru lihat ya. Terus BUMN gitu. Ya, kalau BUMN itu menurut saya ya, apalagi BUMD, pokoknya yang touch dengan pemerintahan dan masyarakat ya. Karena value added-nya itu ada sebenarnya kan mau memajukan masyarakat kita kan ya. Itu esensinya sebenarnya. Tapi the fortunate things working in BUMN dan BUMD itu adalah you always have compelling story. Ya. Pasti ada cerita why you are there for the first time. Kan kita harus ngerti dulu kita nih why you are there, why you are in that BUMN atau iya kan? So ada compelling story yang mana tuh kita sendiri harus apa ya? Harus ada sense of urgency gitu. Udah ada compelling story-nya, ada sense of urgency-nya, tinggal di put into action. So you have to create yang namanya execution engine-nya gitu. Nah, execution engine-nya ini yang seru ya, karena memerlukan yang namanya kadang-kadang ya, most of the time sih sebetulnya. Kalau saya mohon maaf itu cultural transformation gitu. Jangan sekali-sekali kita hanya mau I'm going to make a landmark kerja di BUMN ini, BUMD landmark ini, landmark itu. Ya landmark itu gampang dirobohkan kok sama yang itu. Ya. Saya tulis dulu Pak, landmark gampang dirobohkan. Iya kan, yang kita harus build kan belief ya, belief in that company. Sebenarnya kan execution engine-nya itu jalannya bagus gitu ya. Untuk itu. Tapi again apa ya? Dan kita harus sadar bahwa kita tuh sebenarnya montir, Pak. Nah, kenapa? Coach Rene, kita tuh montir. Boleh dielaborasi nggak, Pak? Kerjanya itu hanya melakukan repair dan prepare. Ya, kita repairing things karena nggak sesuai nih dengan tujuan ya, repair, ya kan? Prepare lagi for the best, repair lagi nggak benar, prepare lagi. Jadi it's a continuation process yang menuju ke suatu arah. Saya nggak mengatakan sukses ya. Sukses itu every day we make success, right? Right. Success is not a target, it's not a goal, it's a success. You have to do success every day. Gitu. Jadi ya you have jadi itu ya menurut saya sih, karena dengan itu kita akan menjadi sesuatu yang near perfect gitu. Whatever value you create ya on that institution. Tapi jangan lupa kan kalau aset ada liabilities ada equity ya, kita tahu lah equity-nya modal negara ya, aset kita yang bangun. Tapi ada liability side-nya nih. Nah liability side-nya itu sebenarnya kalau everyday kita lakukan akan bermanfaat untuk kita. Yaitu jangan lupa, mohon maaf adalah buat buku putih gitu lah. Catatan-catatan apa yang sudah kita lakukan, decision yang apa kita lakukan selama kita membangun pekerjaan kita itu bersama-sama tim. Karena buku putih itu yang akan menyelamatkan kita. Ya, apalagi kalau BUMN, BUMD, liabilities-nya tuh 20 tahun, Pak. Mohon maaf gitu. Apapun ya, ada cari colek dikit lah. Udah apa aja pokoknya. Yang kita udah prosedur benar, udah pakai legal opini dari kejaksaan, udah pakai BPKP melakukan ini gitu ya, kita nggak ada lagi dicolek lagi, ya kan? Oh dicari salah, ada yang begini, ada yang itu. Kalau cari kesalahan pasti bisa, tapi believe me, yang namanya
buku putih itu menjadi sesuatu hal yang sangat-sangat berharga. Suasana meeting, ya. Never underestimate ya. Kalau dari BUMN tuh suasana meetingnya, tape-tape rekamannya, ya. Simple. Wow. Karena satu saat itu yang akan menyelamatkan Anda. Saya terus terang ya, mohon maaf, 1000 maaf. Saya terus terang diselamatkan beberapa kali oleh catatan saya. Wow. Karena di situ di catatan itu saya mengatakan, aduh ini tidak sesuai nih sebenarnya, tapi gimana ya, prosedurnya begini, sesuai dengan SK ini harusnya begini. Tulis saja, nggak apa-apa. Dan itu buku putih. Saya nggak mengatakan buku putih itu buku putih program A, program B, bukan. Tapi buku putih pada diri kita sendiri gitu. Karena sekarang, mohon maaf, siapa sih yang membuat daily journal ya? Kalau dulu saya ya ada di BPPN Pak, daily journal saya itu saya ada 25 buku. Wow. 25. You were very tedious ya Pak ya. Itu yes, memang tidak memikirkan panjang. Tapi saya belajarnya tuh dari bank di Jepang. Karena bank di Jepang, saya dulu sama Pak Edwin juga di bank Jepang, di Industrial Bank of Japan. Itu diajarin kemana-mana catat, kemana-mana catat. Dan setiap meeting si Jepangnya minta dibuatin minutes of meeting. Tanggapannya apa? What do you think? Apa yang harus kita lakukan? Selalu mereka minta itu. Jadi itu saya terapkan terus-menerus ya. Alhamdulillah ya. Mungkin diceritain. Ya memang great stories of BUMN dan itu ada. Tapi kadang-kadang kita lupa the small things. All those kerikil-kerikil itu yang bisa menjatuhkan kita. Mohon maaf. Jadi itulah yang menurut saya pengalaman yang saya dapatkan dari kerja dengan pemerintah. Itu powerful sekali sih. Di satu sisi Pak Iyal saat ini tidak ada aspirasi untuk ke situ, because you've done your part. Tapi di sisi lain mengingatkan yang mungkin beraspirasi atau yang masih di situ. Ini mungkin idealistik ya Pak Iyal ya. Iya. Apa ini dari obrolan sama Igi juga sih. Iya, saya ngelihatnya tuh gini, maaf ya, ini this is my personal opinion, I couldn't agree more with Igi gitu. Yang diurus oleh BUMN dan BUMD itu besar sekali. Ini saya bicara dalam konsep yang lebih luas gitu ya, minta opininya Pak Iyal. Apa iya semua harus ada BUMD dan BUMN-nya gitu? Kenapa enggak kayak Dimanya gitu? Private sektornya justru dibikin lebih bergiat gitu. Kayak Grab-nya, Gojek-nya ya sudah, tapi apa iya memang harus seperti ini? Ini I'm asking your personal opinion ya Pak ya. Karena begitu banyak restraint yang saya lihat. Ya tentunya orang yang harus memperhatikan buku putih, semuanya nggak ada yang salah, tapi dari sisi energi tentunya tidak sebesar yang hidup di trusting environment gitu. Mungkin saya boleh colek Pak DWD, Pak SS juga ya terkait ini gitu. Pengen dengar pendapat para guru-guru saya ini. Bisa dipahami ya Pak Iyal ya? Oh sangat, ya. Gini, kalau dengan segala respect Pak Sudirman Said, Pak Dwi ya, dan Pak Igi, teman-teman semua di sini. BUMN kita, mohon maaf, kita ini sebenarnya negara sosialis lah, ya. Dan kita, mohon maaf, saya mau di segala macam. So, and I'm proud of it, ya. Saya nggak mengatakan itu kemudian salah gitu ya, karena namanya juga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial, nggak ada keadilan tapi keadilan sosial. Tapi so everything must be adil. Jadi kalau BUMN menurut saya atau BUMD itu harus ada Pak, dan harus ada yang sifatnya tapi apa dulu yang strategis Pak ya. Jadi kalau yang non strategis ya diprivatisasikan. Define strategis, Pak Iyal? Ya, misalnya seperti let's see strategis misalnya senjata
ya. Saya nggak mau ambil yang terlalu inilah senjata itu pindad misalnya, itu very strategic gitu ya. Itu mungkin harus negara. Telekomunikasi in some sort juga harus negara. Kemudian juga yang menjamah ke rakyat, kayak misalnya pekerjaan-pekerjaan Pertamina seperti LPG, bensin, fuel dan segala macam. Dan mereka juga masih berkompetisi sekarang dengan tapi PLN misalnya juga itu in transmisi distribusinya harusnya tetap harus dipegang negara gitu ya. Tapi kalau power plant-nya mungkin sudah swasta aja lah, ya kan? Right. Transmisi, distribusi. Ini again personal opinion. I'm not against today's policy, current policy, very good. Mereka bisa jalankan itu. Tapi personal opinion kalau saya lihat itu banyak hal-hal yang bisa dilakukan. Yang non strategis banyak, Pak. Ya, itu banyak sekali lah non strategis yang bisa kita kerjasamakan, privatisasikan. And they are good professionals ya. I'm not saying they are not good, but statusnya aja BUMN atau BUMD ya. Tapi they are good professionals. Ya, Pak Dwi misalnya contohnya kan, wow, Jakpro waktu dia pegang meroketnya seperti apa gitu. Tambahin deh Pak Iyal itu selalu meng-create legacy gitu. Jadi legacy itu nggak akan bisa turun lah. Nggak bisa ambruk kayak landmark tadi. itu jadi kaos itu. Kita bikinin kaos itu nanti. Tapi saya sepakat lah ya, sedikit sepakat dengan konsep yang tadi disampaikan oleh Pak Iyal. Kalau kita memang mau memperbaiki bersama-sama gitu ya, kekhawatiran Pak Iyal tadi di tahun berapa itu ya, 2000 ya, yang soal dokter dan pemilik rumah sakit tadi gitu. Iya. Saya pikir belum berubah Pak sampai sekarang gitu. Ya, lo enggak, saya open aja karena tadi Pak Igi kan ngomong bahwa BUMN, BUMD perlu orang-orang kayak kita gitu. Ternyata enggak juga, enggak diperlukan juga kok. Ya. Ya, jadi saya serius di soal kayak gitu dan saya pelaku gitu dan mengalami hal seperti apa yang tadi disampaikan oleh Pak Iyal soal dokter dan kepala rumah sakit dan pemilik rumah sakit. Ya. Betul Pak. Jadi itu menurut saya. Jadi kalau memang kita mau bersama-sama gitu ya ayo gitu. Nggak hanya sekedar himbauan bahwa kita harus terlibat gitu. Dan contohnya Om Edwin dulu tahun 98-2000 ya karena dia jago silat aja gitu. Jadi enak ngeluarin buku, Pak. Iya. Iya. Ada buku. Ngeles terus nusuk dari belakang bisa dia. Apa namanya? Apa ya tadi tuh jadi lupa jadinya mau ngomong apa deh. Jadi gini ya, maksudnya kalau kita mau punya forward thinking, punya long term thinking, sementara leaders yang ada di BUMD, karena aku kan berada di BUMD, itu only short term, cuma 3 tahun kan. Terus gimana kita mau bisa punya sesuatu yang sustainable, even though kita udah nggak ada di sana gitu ya. Nah, satu hal yang menarik tadi, yang Bapak bilang, jadi kita tidak membangun sebuah landmark, tapi leaders itu harus membangun sebuah belief. Jadi whoever yang ada di situ harus tetap meneruskan belief atau purpose dari organisasi kita berada, gitu kan ya kira-kira. This is not, ini nggak gampang ya Pak, karena saat ini orang itu selalu berpikir, is it for me gitu, what's next for me gitu kan ya. Tadi kan Bapak bilang, saya bekerja bukan untuk saya, tapi untuk organisasi. Nah orang-orang seperti ini tuh udah makhluk langka sekarang Pak. Ini maaf ya, Bu Febi itu kan BUMD ya, tapi sebenarnya yang diomongin ada di sini juga Pak DWD, Pak SS gitu. Enggak, tadi saya dikenalin Bu Febi kan sebagai storyteller. Nah, ini Bu, bahwa kita nih kan gini Bu, kita tetap harus punya visualisasi masa depan. Harus ada. We have to have dream. Well, visual. Ini yang harus kita harus sharing sama teman-teman. Nah, menuju visualisasi tersebut,
ya tadi kita itu montir, repair terus, tapi jangan sampai. Kenapa kita harus repair? Kita perbaiki supaya visualisasi itu tetap sama gitu. Ini baru contoh hari ini tadi saya katakan pada teman-teman saya. Di 2014 ya, ada seorang wanita datang kepada saya di dalam satu workshop, dia tanya, Pak Iyal tuh maunya apa sih? Saya pingin ya pada waktu Tamaris ini nanti berumur 10 tahun, saya harus punya 100 megawatt. Saya bilang, oh ya benar ya kalau gitu, tulis di board katanya. Karena dia gurunya di situ. Saya tulis di board, terus boardnya tuh harus dipecahin gitu. That board saya keep sejak 2014, 22 Maret 2014. Wow. And sure enough, hari ini saya buka kembali di lemari saya tunjukin pada teman-teman. Exactly apa yang saya tulis itu. Umur 10 tahun, 100 megawatt. And hari ini saya sudah 100,8 megawatt. So, wow. Visualisasi menurut saya tuh very, very, very important. Itu satu hal. Dan that's why you have to have belief di situ. Dan salah satu ya nih, when you go uphill, Bu Febi, when you go uphill, pasti you do things intentionally, bukan karena accident. Right? When you go uphill, nggak mungkin kita mau uphill karena accident, nggak mungkin. Kalau downhill, accident jatuh-jatuh ya. Tapi kalau semua uphill, udah pasti you do it with a good intention, right? Untuk mencapai mungkin di atas, mau lebih atas lagi silakan. Tapi you do that with intention. Jadi never cuman ya nerima deh, ya emang kerjaan gue cuman bisanya segini gitu. Ya dan what a waste of life gitu ya. Yes. Semua orang mengatakan yang namanya renewable energy itu is such an expensive industry. Is totally wrong. Wow. Ya, karena yang namanya saat ini, detik ini yang namanya photovoltaics kita bisa operasikan 24 jam dengan harga baterai lithium $250 per kWh dengan total investasi per megawatt $1,2 juta. Wow. Dan itu jauh lebih murah daripada PLTU yang 1,5 atau 1,6 juta dolar per megawatt pada saat hari ini. Dengan levelized cost of electricity, artinya production cost, yang probably hanya 5% dari total revenue. Jadi EBITDA marginnya itu 95%. Right? So, dan mungkin hanya cost to operate-nya itu hanya 1 sampai 2 sen per kilowatt hour. US dollar ya, 1 sen kilowatt hour. So, kalau coal, orang mau bilang, oh coal is very cheap. Because, but please calculate coal price-nya itu berapa. Sekarang coal udah antara 80, 90, $100, bahkan pernah $200. Dan akibat lingkungan ya Pak Iyal. Exactly, itu kita belum hitung itu lagi. Tapi dengan harga segitu aja. Tapi ini yang saya, let's believe di betul-betul yang namanya renewable energy. Renewable energy feedstock-nya itu from God. Masya Allah. Ini siapa yang kasih matahari? Kita ini sangat beruntung. We live di Khatulistiwa, kita dapat matahari, kita punya air, kita punya begitu banyaknya sungai, kita punya begitu banyaknya hutan yang kita bisa lakukan menjadikan biomasa, kita bisa melakukan biofuel. Itu so huge. Geothermal. And the wake up call baru karena COP 2000, karena COP 26 baru wake up call gitu. Itu yang buat saya sedih gitu loh. Kayak saya nonton bola kemarin, Bu Feb. Itu kan 4-0 itu yang disalahin itu kita nggak pernah mengatakan Thailandnya itu memang hebat gitu. Nggak ada gitu. Kita cuma ada, oh pemain kita capek, mentalnya turun, coachnya jelek, ininya semua. Ya, lah ini kita bangun dong. Kita benar-benar tunjukin bahwa kita wants to standarnya seperti itu tuh. Nggak usah jauh-jauh, standar kita mau kayak Vietnam deh. Standar kita mau kayak Filipina deh. Gitu ya. Ini tetangga sendiri. Itu udah jauh berbeda renewable energy-nya. Jadi ini yang saya mau sampaikan bahwa sorry ya, saya boleh ini karena let's do something with this renewable energy. Dan everywhere kita
kita bisa lakukan pemanfaatan daripada renewable energy ini, ya, in every sector. Bayangin perbankan aja itu operasionalnya kan siang, kita bisa pakai PV kok. Udah, nggak usah kita. Jadi banyak hal-hal lah. Saya ingin ngajak teman-teman nih. Kami mendoakan Pak Iyal karena kami punya keyakinan saudaraan itu bukan karena lahir dari satu rahim, tapi saling mendoakan satu sama lain, dan izinkan kami mendoakan Pak Iyal diberi usia yang panjang, usia yang senantiasa diisi dengan banyak hal-hal yang senantiasa mencerahkan kita semua seperti malam ini. Ya, kawan-kawan, selamat tahun baru buat yang selamat tahun baru semuanya. Ya, dan sehat-sehat, bugar selalu, jaga protokol, jangan lupa. Insya Allah pekan depan kita akan kembali ke Spirit Talk dan obrolan-obrolan yang sifatnya lebih ke spiritual. Malam ini juga spiritual sih, tapi ternyata. Terima kasih Pak Iyal. Terima kasih semuanya. Pak Denny, Pak Dima, terima kasih for coming. Thank you.